Hai guys, balik lagi ke channel Krayon. Ya, kali ini bahasannya mengenai pilihan browser dan kreativitas. Ya, ini agak-agak aneh nih. Emang gue juga nemunya nggak sengaja. Bahkan yang menstudi ini juga awalnya adalah ketidaksengajaan. Jadi teman-teman tahu kan, ada beberapa browser yang biasa kita pakai ya. Empat ini sih kalau dia studinya di empat ini. Tapi langsung masuk aja ke studinya ya. Jadi yang menstudi adalah dia nih, Michael Hausman. Dia data scientist. Suatu ketika dia pengen meneliti atau ditugaskan ya, gue agak lupa sih. Tapi yang jelas dia ingin mencari jawaban kenapa sih para customer service ini ada yang betah gitu ya, ada yang cepat berhenti gitu, ada yang lama di situ jadi customer service, ada juga yang cepat keluar gitu. Nah, kenapa sih kayak gini? Apa penyebabnya? Nah, dia meneliti 30.000 pegawai ya dari perusahaan perbankan, maskapai penerbangan, dan perusahaan telepon seluler. Jadi dia survei itu 30.000 pegawai, dia teliti ya apanya perilakunya, termasuk dia juga nggak nyangka ternyata staffnya dia itu juga meneliti browser apa yang para customer service ini gunakan. Ya dulu populernya di antara empat ini pastinya. Karena yang satu defaultnya Windows, yang satu defaultnya dari si Apple gitu kan, dari Mac. Sementara yang dua ini kan open source gitu, siapapun bisa pakai entah di Mac ataupun di Windows, ya bebas aja gitu ya. Nah, melihat staffnya turut mengambil data ini, dia kepo gitu. Ada nggak sih ya kaitannya antara penggunaan sebuah browser pada yaitu tadi ya, betah enggaknya seorang bekerja sebagai customer service. Nah, itulah kemudian yang lanjut diteliti olehnya gitu, karena dia kepo ya. Dan ternyata dia menemukan ya satu hasil yang agak-agak aneh, dia bilang ya. Ternyata pegawai yang atau customer service yang menggunakan Firefox atau Chrome ternyata bisa bertahan 15% lebih lama dalam pekerjaannya daripada yang make Safari atau Internet Explorer. Wah, kok gini ya, dia bilang. Paling juga kebetulan gitu. Tapi dia meneliti lebih jauh. Mungkin karena secara intuitif gitu ya, dia langsung kayaknya nggak kebetulan sih ini ada sesuatu, dia teliti lebih jauh. Terus dia teliti mengenai absensi. Jadi gimana nih absen dari pegawai yang pakai Chrome sama Firefox dibandingin dengan Safari sama Internet Explorer. Ternyata hasilnya beda. Jadi yang pakai Chrome sama Firefox itu 19% lebih sedikit absennya. Jadi lebih rajin masuk gitu. Wah, dia bilang ini aneh nih, nggak mungkin kebetulan. Dia teliti lebih jauh ya. Gimana dengan tingkat penjualan, kepuasan pelanggan, terus cepat lamanya menerima telepon gitu. Dia coba mengaitkan dengan pilihan browser ini. Dan hasilnya ternyata mengejutkan ya. Pengguna Firefox dan Chrome punya tingkat penjualan yang lebih tinggi, pelanggan yang lebih bahagia, dan durasi menerima telepon yang lebih pendek. Maksudnya durasi yang lebih pendek terima telepon tuh berarti solusinya lebih cepat selesai gitu ya. Wow, cuman gara-gara pilihan browser. Dan ternyata dia juga menggali lebih jauh, temuannya adalah ini ya, para pegawai yang menggunakan Explorer dan Safari menjalankan pekerjaannya sangat sesuai dengan SOP atau buku panduan. Jadi kalau udah ya emang begitu dari sononya ya udah begitu aja gitu loh. Emang udah SOP-nya begini ya udahlah gini aja gitu. Nggak ada yang improve dikit gitu tuh nggak ada gitu. Yang pengguna Explorer dan Safari. Jadi sangat terpaku pada SOP. Bisa gitu ya. Nah, teman-teman pakai apa nih? Kalau gue sih pakai semuanya ya. Gue Safari pakai, browser Chrome gue pakai, Firefox gue pakai, dan ketiganya memang untuk tujuan tertentu sih, tujuan masing-masing gitu ya. Dan ternyata masalah mendasarnya adalah bukan pada browsernya sebetulnya, tapi pada cara mereka memilih browser. Maksudnya gimana cara memilih browser? Kan kalau kita punya Windows atau Mac pasti udah ada defaultnya gitu ya. Nah, mereka yang memilih browser Chrome atau Firefox sebelumnya pasti berpikir, ada nggak sih pilihan lebih baik dari ini? Kenapa harus Safari? Kenapa harus Explorer gitu ya? Kenapa harus itu gitu? Emang gue nggak bisa ada pilihan lain gitu ya? Nah, gara-gara itu kemudian itu yang membuat mereka yang memilih browser yang berbeda gitu ya, Chrome sama Mozilla, itu kan harus effort lebih jauh gitu. Dia harus download lagi, belajar lagi. Bahkan kalau lo jago Firefox kan ada add-on gitu kan, ada macam-macam lah yang bisa custom sendiri gitu. Dan kita mau nggak mau harus mempelajari lebih jauh ketimbang yang default gitu. Nah,
Ternyata hal-hal seperti itulah yang kemudian membedakan gitu antara para pegawai yang cepat resign sama yang enggak gitu. Studinya ada kok teman-teman ya, bisa cari di media lokal juga ada. Ya, riset orang yang menggunakan Firefox dan Chrome merupakan karyawan lebih baik. Dan menurut gue sih lebih kreatif. Karena apa? Ya dia mempertanyakan status quo gitu. Emang harus begini ya? Browsernya harus pakai yang default ya? Nah gitu-gitu tuh ternyata berpengaruh gitu ya. Orang-orang yang bekerja sesuai SOP gitu, yang pakai Safari sama Internet Explorer, kalau memang kerjanya udah membosankan gitu ya, dia ya langsung resign gitu kalau dalam studinya. Tapi kalau yang pakai browser Chrome sama Firefox gitu ya, itu kalau udah mulai bosen, dia bukannya nggak masuk, bolos-bolosan, males-malesan, enggak, tapi dia mencari cara-cara baru yang lebih baik. Ini bisa gua apain ya? Ini kan defaultnya gini nih, bisa nggak ya diperbaikin sedikit demi sedikit gitu? Bisa nggak ya gue di atas sedikit dari default, dari SOP gitu-gitu. Akhirnya pekerjaannya menjadi lebih menarik dan menantang. Dan itu yang membuat mereka lebih lama resign ketimbang yang menggunakan browser default dari Windows dan Mac. Jadi sebetulnya mereka adalah awalnya inisiatif kecil dari mempertanyakan default. Karena mungkin aja ada fault ya atau salah di dalam default. Bener juga ya. Ini keren sih kalimat di bukunya gitu dia bilang. Mungkin aja ada fault gitu, ada kekurangan ya, atau ada kesalahan dalam default. Jadi dia mikir ini pasti bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah itu yang gue berkesimpulan secara pribadi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kreatif. Karena orang-orang kreatif ciri dasarnya adalah mempertanyakan status quo gitu. Kenapa harus begini? Emang harus begini ya? Nggak bisa lebih gitu. Ya contoh kasus kalau teman-teman ketemu fenomena atau kasus dari dulu tuh begini kok emang, ya udah kita ngerjainnya begini. Nah pokoknya kalau udah dari dulu emang begini, itu udah ciri-ciri untuk bisa ditantang gitu, untuk bisa di-challenge bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Karena yang dari dulu belum tentu yang sekarang masih relate. Itu bisa dirombak atau ditingkatkan lagi. Gitu, itulah kenapa ya kesimpulannya seperti ini ya. Nah teman-teman nggak tahu deh makanya browsernya apa, tapi yang jelas ada studi yang seperti ini hasilnya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.